pakai istilah. Jadi barang hak kalau berhadapan dengan batil, kehancurannya barang batil itu se ekstrim hancurnya otak yang berserakan. Itu dakwah. Kenapa kayak tadi? Misalnya ada debat terbuka orang ateis. Terus saya pernah didatangi seorang ateis. Dia dokternya dokter ateis. Tanya saya, Pak, saya itu nggak bisa nyembah Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan konsep Tuhan. Saya tanya gini, Anda serius pakai teori akal? Iya, serius. Terus saya tanya, alam raya ini menurut Anda wujud ya? Ya wujud, nyata. Kira-kira sesuatu yang wujud itu bisa nggak disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mulai mikir. Tapi kita kadang kelirunya adalah menerangkan Allah itu sebagai Allah. Lalu kita agak salah dalam memulai ilmu logika, ilmu mantek. Di Quran, ini hanya apa Quran berapa? Coba yang apa Quran aja, meskipun belum banyak. Yang belum apa Quran ya tetangga, saingannya ada. Bapak ada ya waktu itu, setengah-setengah. Malu. Begini ya, kalau menerangkan mantek itu jangan pakai dengan tanda kutip, jangan pakai alamiahnya, tapi pakai wasfiyah. Nanti tak ajarin ilmu mantek. Dan itu ilmu kesukaan Ghazali. Begini misalnya, kalau kita belajar mantek untuk menerangkan Tuhan itu dimulai dari mana? Al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir terus lagu dami muhdits. Itu nggak nyebut kata Allah. Sama dengan Quran. Quran itu ketika berargumentasi tauhid itu nama Allah nggak disebut dulu. Ketika Rasulullah di Madinah dan punya tawanan perang Badar, Asra Badrin, itu ada orang paling cerdas di Mekah, namanya Jubair bin Mut'im. Itu pakar mantek. Dia orang kaya, tidak pernah ikut perang karena dia orang terpelajar. Ketika perang Badar dengan umat Islam, dia ke Madinah itu mau bernegosiasi dengan Nabi Muhammad untuk pelepasan apa? Asra Badrin, tawanan apa? Pas dia di situ nginep ya, cara dulu ya nginep. Dulu tidak ada hotel sehingga nginepnya dekat masjid. Itu Rasulullah adalah pas baca surat Fathul wa kita bimastur firokim mansur wal lail ma'mur satu sampai pada ayat amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Atau mereka sendiri merasa pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ardh. Ketika mereka saya tanya, apakah mereka menciptakan langit bumi? Ya tetap bala yakin, mereka juga gak yakin. Itu diulang-ulang di surat itu. Apa yang dalam koza irobika amun saytirun abang sulamu yastamuna fi falyati mustamilun bisultan. Itulah. Sampai Jubair bin Mut'im itu saking gak kuatnya itu datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ayat ini tidak menyisakan akalku sama sekali. Sekarang saya ikrar mau iman. Karena tadi logika, kalau Allah tidak Tuhan, silakan Anda mengaku sebagai Tuhan, tapi syaratnya Anda harus membuktikan bisa menciptakan langit dan bumi. Atau kalau nggak ada Tuhan, ayo goblok bareng bahwa alam raya ini tanpa pencipta. Yaitu amkuliku min ghairi syai'in. Min ghairi khaliqin mana nih Pak? Terus wah, yo mau lewat goblok nanti ngono maksudnya. Ya sudah, pilihannya dua, nggak ada Tuhan berarti alam raya ini tanpa sebab, atau ada Tuhan yang tidak Allah, ya kamu saja yang Tuhan, yaitu yang menciptakan langit. Kamu juga nggak ngaku itu, memang nyatanya Anda tidak mencipta langit. Nah sebetulnya lafaz Allah itu nggak pernah disebut, baru setelah mereka ikrar ada musabbibul asbab, paham ya? Ada kausa prima dalam bahasa tauhid itu musabbibul. La musabbibul asbab ini dalam Islam disebut Allah. Paham ya? Makanya kalau dalam mantek hanya mengantar al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Akal itu tidak sampai tahu namanya muhdits itu siapa, kan gitu di mantek-mantek. Lamat kholafil akli fit tasmiyah. Kalau akal itu tidak memberi kontribusi penyebutan muhdits itu siapa. Nah terus Islam datang menamakan musabbibul asbab itu namanya Allah. Paham ya maksudnya? Lah tapi kita enggak, karena menerangkan itu langsung Allahnya. Tentu ini kan alamiah. Padahal di Quran ayat-ayat awal turun itu tidak menyebut Allah dulu. Iqra
ismi rabbika. Statusnya Allah itu apa secara wasfiyah? Ya, rabbika itu alladzi khalaqal insana min 'alaq. Surat kedua, si argumentasi Quran itu tidak hilang. Karena ini yang punya kecakapan berargumen. Nah sekarang di pondok itu ilmu paling rapai itu ilmu mantek ambil ilmu sosiologi. Sing laris itu primbon. Wah itu musibah tenan. Kemudian pondok itu kayak kajen untuk maca ngene payu rapi. Ya tapi masalahnya sing intelek orang maca primbon ora payu rapi tenan. Jadi resiko pondok-pondok modern terlalu intelek. Akhirnya gak ditunggu-tunggu mempercepat. Saya ini pengagum Sayyidina Ali dalam argumentasinya, karena argumentasinya itu absurd. Apalagi saya ditegur Allah apal Quran itu orang mesti tambah cerdas. Loh sebetulnya kalau Quran itu nantang mereka itu fair. Misalnya begini, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni wa khalaqakum minal ardi am lakum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa, Lata Uzza Tuhan enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa kamu katakan Tuhan Lata Uzza, silakan kamu katakan Tuhan. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Tapi kalian harus membuktikan bahwa Lata, Uzza, Hubal, Isa, Yesus semua harus terlibat menciptakan langit bumi. Karena syarat Tuhan itu harus menciptakan langit bumi. Ya mereka kan bilang ya tidak bisa. Mereka bilang Yesus lahir di bumi. Berarti di mana Tuhannya sama buminya? Nah kok enak, tidak ikut menciptakan lahir langsung wah saya Tuhannya. Kan ya aneh. Jadi Tuhan itu fair. Aruni madza khalaqu minal ardi tunjukkan. Mereka bisa bikin apa di langit? Sudahlah kalau bikin langit semua mungkin mereka ada bisa. Urun saja urun. Allahum syirkun fis samawati. Urun saja urun. Suruh cuma cicilan semua. Bukan. Tapi ayat-ayat ini kadang di pondok tidak populer, populer wali amal itu. Surat Fatir mari lurus. Jadi Quran kayak jimat gitu. Ya tapi tadi sing ra percaya jimat di Quran ora payu rapi tenan. Lah sing percaya intelek itu ya seperti itu nasibnya. Loh saya ini orang rasanya jadi orang yang mencintai saya itu macam-macam. Ada orang mencintai saya itu karena dianggap dengannya mati, senangnya itu. Ada yang mencintai saya karena saya dianggap mati tafsir, senangnya ya kalau tafsir macam-macam. Tapi saya spesialisasi saya sebetulnya itu lebih ke karena saya mengaji di Bangun lama terus sampai sekarang ngajar mahal. Saya itu setengah hafal. Tapi karena tadi dulu bahasa itu misalnya sama bahasa saya itu dulu kaliannya gitu. Karena sebagai itu juga harga mati. Jadi di usul fikih itu kan ilmu logika yang luar biasa. Dan itu tidak akan menjadikan kita liberal atau sekuler asal ada khosyah ada takwanya. Kalau yang jadi liberal sekuler sengaja atau takwa. Dan menurut saya juga aslinya agak ahli usul fikih, cuma karena di kampus di daerah yang nggak ada orang pinter dia dikira ahli usul fikih. Tapi adegan di depan saya pasti ada ahli usul fikih. Masih mau nyatanya nggak berani kok mereka itu kalau ketemu ahlinya betul ada. Ya mereka ngajar di kampus, anak SMA, anak-anak apa yang biasa belajar sekrom tentang Islam kan. Ya mesti pinter sendiri kok. Saudara lagi ya. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Sayyidina Ali itu satu solusi. Apapun kacaunya dunia ini, kalau kita punya hujah, itu kita sebagai muslim tetap punya eksistensi. Misalnya contoh gampang Uni Soviet. Ini dengerin, ini kisahnya. Uni Soviet itu banyak umatnya yang muslim. Dan itu juga ketika dikooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, itu orang-orang Islam di sana itu sampai punya basement, terus mereka mengajarkan anaknya tentang tauhid yang seperti saya ajarkan tadi, asal usul Tuhan itu gimana, cara memahami Tuhan itu gimana. Kemudian akhirnya kita menemukan Tuhan itu memang aslul usul, bukan asal usul tapi apa? Aslul usul. Apa yang terjadi? 100 tahun setelah ada glasnost dan perestroika itu tumbuh di Uni Soviet. Uni Soviet hancur berantakan. Apa yang terjadi? Anak-anak ini sudah munsofihun, sudah sibghota wa man ahsan min Allah.
Itu Uni Soviet merdeka, Ceknya yang menjadi negara Islam, Uzbekistan negara Islam, Kazakhstan jadi negara Islam. Karena apa? Ketika dikooptasi oleh Uni Soviet sebagai sebuah sistem negara, itu mereka tidak bisa mengalahkan barang hak fi qulubihim, yaitu tauhid. Itu bukti bahwa barang hak itu bisa hidup bertahan bahkan dalam negara komunis. Kayak apa Indonesia pernah dijajah Belanda tahun 100 tahun. Sing Islam tetap Islam. Pernah ada PKI sing Islam tetap Islam. Itu kekuatan hujjah karena kul falillahi hujjatul baligh. Dan saya termasuk kiai yang tidak sependapat. Kalau ada kiai kampanye supaya santri itu makmur, Indonesia makmur, saya termasuk ada kiai seperti itu. Bukan karena saya tidak senang makmur, tidak seperti itu. Bahaya kalau menggantungkan kebenaran sama kemakmuran. Nanti kita yakin Swiss itu lebih benar, Eropa lebih benar. Makanya saya termasuk kiai yang nggak suka isu makmur. Tapi saya yakin pasti ditakdir Allah makmur. Tapi saya tidak suka isu makmur, itu tidak suka. Betul saya tidak suka. Aku sungkem nang pengeran, enggak boleh. Jadi enggak boleh misalnya menurut saya, Pak Haris kampanyakan Mahatali itu. Kalau kamu Mahatali ke-1 pasti hidup kamu makmur. Itu bahaya karena menggantungkan kebenaran, objektivitas kebenaran dengan fasilitas sosial dunia. Bahayanya adalah nanti masuk kategori kadal fakru ayakuna kufron. Kalau ada masalah terus nyerempet ke kafir. Itu bahaya untuk mengawal kebenaran. Meskipun untuk hidup baik, tapi untuk mengawal kebenaran tidak baik. Kebenaran harus kita temukan lewat nilai objektivitas. Jadi tadi buktinya kebenaran tauhid bisa diuji ketika di Uni Soviet dikooptasi 100 tahun tetap. Ketika merdeka langsung apa? Ceknya Uzbek langsung jadi negara Islam. Mungkin enggak kalau mereka sebelumnya mukmin, sebelumnya kafir tahu-tahu ingin punya negara Islam, enggak mungkin kan? Sampai langsung menjadi negara Islam karena tauhidnya enggak pernah hilang. Dan tauhid tidak pernah hilang dimulai dari al-hujjatul baligh. Makanya Sayyidina juga khawatir ketika ada konflik Ali Muawiyah yang Islam tetap Islam. Karena mereka tidak pernah berpikir gini, Islam dari suatu agama rahmah, nyatanya konflik paten binatang, berarti yang benar Kristen. Enggak terlintas seperti itu. Karena kebenaran objektif telah mereka temukan dan sudah sebut apa? Supaya bahasa kere konflik tetap pengiran Sito, raiso pengiran Gobel. Nah beda dengan kalau kita melatih Islam dengan kemakmuran. Sekali yang tidak makmur terus kadal fakru ayakuna. Tentu manhaj kayak saya tidak harus semua kiai setuju. Mungkin karena mereka tidak paham. Atau mereka ternyata tidak pati kiai, jadi orientasinya makmur. Oh itu sudah rapati ulama, orang orientasinya makmur terus tak jamin rapati. Ya ulama itu ya semua. Bisa pengurus UI, tapi tidak bisa pengurus akhirat. Nah itu ini penting sahabat. Itu tentang tauhid. Sehingga kata Fathul Bari, kata kitab Irsyadus Sari, kenapa Quran dan Nabi tidak pernah kritik al-abtilah ateis? Karena dianggap sudah tidak kategori rival, nggak kategori rival. Karena tadi orang waras pasti mengatakan kalau al-mawjudat itu mujid atau musabbibun asbab yang oleh Islam dinamai itu Allah SWT. Tapi sebetulnya alamiah itu kita terangkan nanti. Jangan langsung alamiah, bagaimana tradisi Quran mengenalkan Tuhan itu apa? Ya, ibana su'budu rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Kadang Allah mengenalkan dirinya. Allah itu siapa? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit. Dan Allah fair ketika Allah mengklaim menciptakan langit bumi, Allah juga tanya mereka. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun bis-sama. Bahkan Allah pernah ngendikan begini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, kata Allah. Kalau kamu Tuhan, saya ingin melihat kamu apa itu menciptakan langit bumi. Bahkan kamu tidak bisa menciptakan diri kamu sendiri. Oh itu kan suatu argumentasi yang siapapun hidup dimanapun dan mau berhadapan dengan dunia manapun di komunitas apapun dengan tauhid seperti itu mantap sekali. Dan itu yang tidak dikhawatirkan Sayyidina Ali ketika dunia sudah kacau, sudah brengsek. Kata Sayyidina Ali, tidak apa-apa dunia brengsek, tapi kamu harus latas ardu min qawmin billahi yuhud. Jadi imma dzahirun maksud ya sekarang orangnya populer sekali. Saya itu alhamdulillah saya itu tidak pernah ingin populer. Saya ngajar di Jogja dia ikhlas, di Sarang ikhlas.
Tapi saya termasuk orang yang ngajinya di luar sekian banyak orang. Karena memang ada tadi di Allah tabutullah hujjah jumlah supaya argumentasi tentang Tuhan itu tetap. Tentu ada yang khaifun maghfur, ada orang dalam ketakutan sing maghfur, dan itu tetap berkah. Contoh gampang di Sosial tadi, banyak ahli hujjah yang khaifun maghfur, punya ketakutan yang dikooptasi oleh pemerintah. Tapi apa nyatanya ketika hujjah itu tetap diajarkan, karena semua ulama berkeyakinan kitmanul ilmi itu dosa. Ketika Uni Soviet hancur, tetap jadi negara apa? Islam. Sama ketika Belanda hengkang dari Indonesia, tetap pesantren hidup, Islam hidup, karena mereka dikawal oleh hujjah. Makanya Pro suwun sekali sampai kalau jadi kiai itu jangan pernah bilang kata sejahtera, kata makmur dalam mengawal kebenaran, tidak boleh. Saya tidak sombong, sampai sekarang saya ke Jogja itu masih sering nulis, kemana-mana masih sering. Anak saya itu biasa tajak pergi, nggak pernah bayangkan bahwa karena nggak boleh anak saya menikmati kebenaran karena fasilitas. Nanti dikira jadi kiai enak karena punya mobil, punya uang, itu banyak. Jadi kiai enak itu karena dekat Allah, iman sama Allah. Ya cara berpikir gini, Allah itu al-ghadat yang abadi. Kalau materi itu jadilah atau faniyah bisa rusak. Masa sesuatu yang bisa rusak tak mati. Misalnya begini, saya termasuk kiai yang nggak pernah takut mati. Ya karena pikiran saya sederhana. Ketika Anda hidup, Anda juga nggak tahu caranya hidup. Bagaimana cara memproses jantung Anda, bagaimana cara mengukur nafas Anda, menyediakan oksigen. Ya zaman kita hidup pun kan nggak tahu cara kita hidup. Kita ini hanya berlagak tahu saja. Berlagak tahu misalnya gini, kalau kita lapar makan, hanya urun ngunyah terus bilang kita makan. Tapi kita kan tidak bisa ngatur cara organ kita menyerap makanan, sistem urat-urat kita merespon makanan. Tapi kita sudah mengklaim makan yang bisa menjadikan kita hidup. Nah karena kita hidup sebenarnya nggak pernah tahu caranya, juga sistem ruh kayak apa. Dan kita tahu-tahu nyatanya ya hidup, bisa berpikir, bisa berkhayal. Mati juga gitu. Karena zaman hidup kita tidak tahu caranya, mati pun kita tidak tahu caranya. Ya sudah alam biadillah ya nyaman saja. Zaman yang dunia diurusi pangeran, nanti setelah mati juga diurusi. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz mau mati itu keluarganya nangis, dia marah-marah. Memangnya mau kemana saya kok kamu nangis semua? Ya Anda kan mau mati, mau dibawa dulu. Kamu itu goblok sekali. Dahab tu ilahu ibadu bin ilah. Saya ini mau pergi ke zat terbaik. Malah kok tangis bocor semua. Nah itu namanya al-hujjah. Jadi hidup itu happy saja. Hidup itu happy saja. Nah tapi kalau orang sudah tidak pakai hujjah, pakai nafsu, wah ini kuburan dewi, terus piye cara dewi piye caranya mengunti orang aja. Sebetulnya zaman kamu hidup pun tidak tahu caranya hidup. Coba kamu gaya-gayaan kok kan bilang bisa makan, bisa minum. Apa Anda bisa mengendalikan organ-organ Anda? Nyatanya yang saya banyak orang yang punya penyakit terus tidak bisa makan. Makanya kata orang-orang sufi itu kalau mendidik dirinya itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan keinginan kamu sendiri saja tidak semuanya kesam. Bagaimana kamu berharap orang lain bisa memenuhi keinginan kamu? Kalau ruang itu berjual, dibutuhkan kan untuk kamu yang punya keinginan saja nggak bisa mewujudkan yang kamu inginkan. Nah, dengan seperti itu kamu di dunia ini kan kelihatan doa sekali. Waktu kalau insanu doa bapak kenali terus itu kan tetap ya. Makanya pasangan paling awet itu lanang itu foto itu mesti aku. Itu ada guyonan. Kalau ada suara sejoli foto itu mesti pasangannya lebih awet ketimbang yang ganteng sama cantik. Dikira itu kan urusan cerai dan tidak cerai. Ternyata kalau elek sama elek sampai tua pun tetap elek. Tapi kalau ayu sama ganteng itu pasti dia abadi. Nanti kan lama-lama giginya dua gitu. Makanya bedanya gitu. Pasangan yang cantik sama ganteng itu nggak abadi. Tapi kalau elek saya sama elek sampai nanti kan enggak. Dengan sebenarnya tetap. Nah ini yang kedua masalah sosial, ya kan masalah tauhid. Sekarang masalah sosial. Ulama itu menyangkut sosial itu juga selalu pendidikan itu tidak bisa terbantah, meskipun urusan sosial. Padahal sosial itu kan logikanya bisa berubah. Tapi kalau yang mendidikan ulama itu tidak bisa berubah. Karena memang dengan kekuatan al-hujjah, kekuatan apa?
Contoh begini ya. Suatu saat Nabi itu pernah ngendikan gini, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Ya tentu dalam konteks yang tidak perang fil haq. Terus sahabat tanya, "Hadza al-qatil fama balil maqtul?" Oke lah ya Rasulullah, kalau al-qatil finnar, lalu dosanya maqtul itu apa? Dia kan korban. Kalau pikirannya sahabat, maqtul itu kan korban. Nabi jawabannya, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Ya dia maktul itu hanya sial saja, mentalnya juga qatil. Yang mana terjemahnya? Kalau ada orang duel sama-sama ingin bunuh, semua mentalnya kan qatil, ya kan? Ya nasibnya sial saja dia jadi maktul. Jadi kalau ada kangkang berebut dapat bak yang cantik, yang kalah itu tidak kamu kasihani. Sebenarnya dia perebut juga, cuma nasibnya tidak baik. Artinya ada terus. Wah ini karena disikut makanya kalah dia juga, ini juga perebut. Loh itu kan satu logika. Jadi kata siapa dia maktul? Maktul itu kan statusnya dia karena terbunuh, bahasa Arabnya maktul. Tapi mentalnya dia qatil apa maktul? Oh qatil, ketika dia duel mentalnya qatil, mentalnya pembunuh kan? Ya kan? Loh ya status maktul karena dia sudah mati, berstatus maktul. Mentalnya qatil. Nah karena mentalnya qatil ini tetap sama-sama benar itu artinya itu hujah namanya apa? Hujah. Jadi orang tidak bisa bantah. Ya kalau dia berkata ini sudah maktul, sudah kayak apa kan kasihan. Tapi Nabi cara jawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Jadi Rasulullah itu ahli hujah. Saya contohkan lagi ini yang itu tadi yang Rasulullah, ini yang ulama ini. Sakit al-Ba'udi itu ngaji sama Ibrahim bin Adham. Sakit al-Ba'udi orangnya kaya raya, padahal dia seorang sufi besar. Dia aslinya ada orang sufi, dia pedagang. Suatu saat dia mengembara dagang orang kaya raya, pedagang internasional. Terus dia ketemu sama at-Ta'ir sing maksur al-janah, melihat burung yang sudah patah sayapnya. Tapi burung yang patah sayapnya itu didatangi burung yang sempurna gitu, dikasih makan. Akhirnya dia mikir, ngapain saya kaya raya ini, Allah sudah membagi rezeki, bahkan burung yang sudah tidak bisa ikhtiar, dia dapat apa? Rezeki. Terus dia datang ke gurunya, ke Ibrahim bin Adham. Ya saya mau jadi pedagang saja. Selama ini dia donatur pondok itu, pondoknya Ibrahim bin Adham. Dia donaturnya, dia setelah datang. Kenapa? Saya tadi menyaksikan kejadian gini-gini. Burung yang sudah patah sayapnya ternyata dapat makan, dikasih makan yang waras. Sama gurunya diguyu-guyu. Kamu ingin sudah ada kerja lagi, ingin dapat jatah dari orang lain? Iya, sama. Jadi bosan juga. Dan bosan juga itu ngelareninnya gampang, tengangan ngelarenin bosan larat. Bosan juga itu gampang, katanya diwakafkan selesai. Tapi kalau bosan larat, oh itu aneh pensiunnya. Nah itu kata Ibrahim bin Adham senyum-senyum guyu-guyu. Jenenge murid sampai tempe murid 5 dalataku anta al-mutib. Waqat qala Rasulullah al-yadul ya khairul hadis. Selera muan. Cita-cita yo nek karo manuk kepen karo manuk sing ngene. Ilala apa kepen karo sing dikeki. Nah iya. Wong kowe padha-padha de cita-cita mestine 5 dalataku anta alladzi tutib. Maksudnya kenapa kamu tidak berkeinginan menjadi burung yang memberi makan? Kok cita-citamu kepengen yang dikasih? Waqat qala Rasulullah al-yadul ulya khairun minal hadis sufra. Oh itu langsung tuntas logikanya Sakit al-Ba'udi. Gini betul sih. Jadi namanya al-hujjah. Jadi kalau diomongkan itu mesti orang karena tadi fa innal aqla majbulun ala sawfil haq, karena akal pasti menerima. Nah ini kembali yang ke tema kita. Saya pas ada di situ kiri ya berarti. Sekarang Rasulullah itu diutus bersama Jibril. Kalau tujuannya diutus itu main dulu sama orang kafir, itu kombinasinya sama Israel saja. Tidak usah sama apa? Jibril. Jadi datang sama Israel, terus orang kafir dibunuh semua, selesai. Sampai Rasulullah diajarkan hujah, diajarkan al-ayat al-bayyinah, karena agama ini datang dengan hujah, bukan dengan pedang. Meskipun ada realitas, kemudian Islam diganggu, kemudian kita perang. Lah kalau itu tidak harus menyangkut Islam dan kafir.
Kita dibujuk sitok, tapi direbut wong kita juga perang. Ono wong nyulik Pak Haris kita ya perang. Sakit. Dan artinya perang itu logika normal yang nunggu sebab, yaitu kita mempertahankan. Tapi tidak mungkin kalau asal syariat Islam adalah perang atau membunuh orang kafir. Kalau itu iya, ngapain dengan Jibril dengan efektif dengan Israel? Loh, sampai ada ayat makiyah dengan argumentasi yang ilmiah ya karena memangnya ininya kita ini Islam diterima dengan ayat, dengan bayyinah, dengan logika. Paham? Ya itu termasuk tema ayat tema hari ini. Jadi saya mohon sekali kangkang dilatih argumentasi. Ya makanya ya banyak kiai yang mensyariatkan santri itu ya yang sosial saja. Tapi ini tidak bisa ngawal kebenaran. Ya tapi ya nggak apa-apa, ini ya kebaikan. Tapi ya ada dia yang kayak saya yang nggak pernah ngomong apa-apa. Sama sekali saya pernah sama istri saya. Sampai saya bayangkan sekarang pun kalau saya hidup sendiri nggak punya santri ya nggak apa-apa, nggak punya pengaruh di kajian apalagi ya nggak apa-apa. Bahkan santri saya sering tak bilang, saya nggak punya santri ya nggak apa-apa, nggak punya yang seneng ya nggak apa-apa. Karena melatih kebenaran itu berdiri apa? Tapi bukan berarti kita anti sosial, ya tidak sosial ya sosial kita tempatkan di. Ini penting sekali saya utarakan. Kalau kita terlalu memberi harapan santri masalah mapan, takutnya lalu jadi ukuran kebenaran itu kemapanan. Akhirnya kita umat Islam ternyata metodenya bagus Swiss, bagus Eropa. Bahaya kan? Bahaya enggak? Oh bahaya sekali kan? Sehingga dalam Islam itu kenapa Rasulullah disakiti begitu di Mekah untuk menunjukkan bahwa Habib selalu berdiri di sini. Paham ya? Ini penting saya utarakan. Ulama dulu itu gampang sekali melihat sosial. Misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi pernah nyuruh muridnya, ini tak kasih uang misalnya 50.000 beli daging sapi 1 kilo. Pulang muridnya, kok gak bawa daging sapi? Gak cukup buru uang. Sekarang naik harganya 90.000. Ya sudah bikin murah saja. Muridnya yang menjadi gebrak, saya ketahui aja gak cukup malah bikin murah. Arfisuhu bitarki, kalau dia memahalkan jadi 80.000, tawar wae ra satu. Jadi bikin murah bitarki dengan gak jadi beli. Jadi dulu itu ngadepi sesuatu itu enteng saja. Begitu juga menyangkut kadul ini, nyimpen marah. Pernah ada ulama yang bujunya itu cerewetnya bukan memang sudah ujiannya ulama itu cerewet. Singkat cerita pas misalnya Haris itu gak jadi itu ya. Saya punya doa mustajab. Saya sekali doakan Pak Haris, Pak Yura itu langsung mati. Cuma saya lagi-lagi saya tidak ingin kebenaran dia minta saya ngajar dikompensasikan dengan sesuatu yang sosial. Itu bahaya. Bahayanya adalah tak dengar peramal itu juga alim yang ternyata dengannya ngobrol. Buktinya aku rapayu, rapi. Wah itu kan meruntuhkan sekian ilmu usul fikih saya. Bahaya. Makanya saya tidak mau mengkompensasikan ilmu saya dengan sosial. Itu bahaya. Ini mantap saya, sama tidak harus ikut. Tapi mau ikut siapa? Ya, saya ulang lagi. Jadi kalau tadi cerita apa? Bujuk kan? Itu di bab kita bukan dulu kata Rasulullah kan, ma mijar atin a'dhamu indallahi mijar atin mu'min. Apa mijar atin itu siyat ajar wa muslimun. Tidak ada makanan yang paling disukai Allah kayak ngelek emosi. Jadi ada emosi dilek. Dilek itu ya dilek. Ditelan. Itu suatu saat ada ulama itu bujuri cerainya bukan. Pas sudah dihidangkan berjajah itu ada ingkung. Kiainya itu mau manakiban. Ini jadi tadi ya kalau sekarang mungkin contohnya manakiban itu sudah istrinya enggak terima. Kok enak om dia dimakan ayam ingkung. Aku bojomu itu dibanting. Wis kocar kacau. Nah di situ dalam ulama para semua. Ulama yang mengalim-alim semua. Ketika si kiainya tadi malu sekali sama tamunya, digandeng sama tamu. Kamu ingat enggak ketika kita dulu zaman mondok mau makan ini kemudian ada ayam datang dan meruntuhkan itu semua, kita marah enggak? Ya enggak.
karena ayam. Ya sudah, istri kamu dengan ayam itu mulia mana? Ya mulia istri saya. Kalau kita demi makhluk yang nggak punya akal saja nggak marah, apalagi dengan makhluk yang punya akal. Itu terus, iya itu bojomu matikan dulu. Jadi enteng saja. Oh iya ya. Lo coba ya. Kalau kita kehilangan 100.000 karena kita lupa, kan kita tidak marah. Padahal natijahnya kan ya hilang. Nah nanti kalau dicuri istri, natijahnya juga hilang. Jadi orang Madura itu enteng saja melihat. Lo ya kan enggak. Nasi atau makanan sudah enak dipangan ayam atau tikus kita tidak marah. Dipangan sing diakal. Itu hujan orang. Dia anggap saja ini gak peristiwa itu gue semua ya happy saja, enteng saja. Jadi orang Madura itu sebegitu mudahnya melihat fenomena. Karena mereka munsobir juga. Si kota Allah, Muhammad Hasan bin Abdul enak saja melihat sesuatu. Nah kalau sekarang enggak, orang ngomongnya pakai hawa nafsu, itu kacau. Wah, aku nyusun kaca-kaca, gak ngerti kok. Ya keliru ya kacau, ngapain kita isi? Justru bojo keren kalau ngate itu jujur, aku saja ini pertontonan kejujuran. Loh, apa yang lebih mulia ketimbang kejujuran? Jujur apa dulu melihat sosial itu gampang saja, enak. Nah, kita tidak boleh kehilangan al-hujjatul karena ini cara kita hidup gimana saja. Mana ada yang oke bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qital bisanatil ula syarah al-Qital. Tidak suri al-Qital. Suri al-Qital. Mungkin itu bener lah, itu bener. Lo udah misalkan baca aja nanti kalau nggak bener Pak Haris yang bilang. Al-awal Lihimayati dakwati al-islamiyati. Lihimayati dakwati al-islamiyati wa tifai anfusihim wastingqadi man baqiya biman kata tahta ta'inatul adabi wa dalika annal kufara akhraju al-muslimina min ardil haram min diyarihim wa amwalihim wastawallahu alaiha wa ala awladihim ila anqar wa zatu fahaju al-muslimina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abghil nasbi liyahiju jami'ah liyuhayyiju jami'al arabi liddahu wa mana'u intisyara mabadi'il islami mani'ina lahum min hurriyatil qawli wa hurriyatil fikri wa hadha aqsa ma yatasawwar minal zulmi wat tadyiqi wa ahaqqu ma yuqatalu alaihi wala yakun antam bisaili kahadha illa ajizun la fiqatalah binafsihi wala birabbihi alladhi mada binasril majlumi ila angkon wa kullu hadhil ayat nuzilat fil madinah wa bihadza ta'lamuna yaqinan Ta'naman yaqulu innal islama innaman tasara bisayfi wa innahu syari'atul harbi bal aslu nashrihi ad-dalilu wal burhan wa kamalu mabadihi al-aliyah. Jadi bawa sini. Jadi gitu ya. Jadi argumentasi perang itu juga gampang saja kalau lama menerangkan itu.
Jadi pertama Islam datang dengan hujah, dengan logika, kemudian Islam itu diserang. Andai kan kita punya istri cantik, punya harta yang berharga, mau diserang orang, kita kan wajib membela apa? Diri. Dan ya seperti itu. Dan yang tidak berani itu hanya orang yang pecundang sekali, kata saya Muhammad. Jadi normal saja, logika itu normal saja. Makanya kalau kondisi normal ya kita berargumentasi secara ilmiah. Dan itu yang di ayat-ayat Makkiyah. Makanya saya mohon Pak Haris bimbing anak-anak belajar ayat Makkiyah yang argumentatif. Argumentatif kayak tadi menyangkut Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu di surat itu kan detail sekali. Caranya menemukan Tuhan. Ya caranya apa? Menemukan. Misalnya begini ya, Anda jangan tertarik sesuatu yang sifat hakikat tapi tidak argumentatif. Misalnya begini, ketika Musa itu ketemu Fir'aun, itu Musa sering pakai argumentasi hakikat, tapi tidak menolong. Akhirnya diulang sampai 3 kali, dan itu cara pendekat itu jurus 2 kali Fir'aun sudah kabur. Kan Fir'aun, Musa datang ke Fir'aun, ditanya begini, kamu mau apa Musa? Mengajak kamu menyembah Tuhan. Nah Tuhan itu siapa? Yang menuhani langit dan bumi. Pertama Musa bilang, yang menuhani langit dan bumi. Itu kan sifat hakikat apa? Tapi kata Fir'aun, setahu saya di bumi, saya kemana-mana itu Tuhannya saya. Ma'alimtu lakum min ilahin apa? Soal Tuhanmu di langit, fa'ukit liya hamanu alati faj'al li sodra. Ya Haman sini, saya bangunkan piramida yang tinggi, ibni li sodra, la'ali abuhul asbab samawati fa'attali ila ilahi. Saya bikin beberapa ayat yang berbeda-beda surat, tapi ini saya acak saja. Intinya itu untuk memastikan Tuhan yang Musa tidak ada itu nunggu Haman bikin apa? Piramida. Itu kan kesuwen. Terus kata Musa gini, enggak usah itu, tak ganti hujah saya. Yang menuhani nenek moyang kamu, Rabbukum Rabbu abaikumul awwalin. Itu hampir separuh dari penggawanya Fir'aun semua. Karena mereka berpikir, nah Fir'aun pangeran, gak bayar pangeran ini. Kan pangeran ini balita loh Pak Jokowi. Pangeran ini balita. Loh iya kan kalau Fir'aun Tuhan, lalu bapaknya banyak punya Tuhan kan? Enggak kan Tuhannya baru lahir. Paham? Akhirnya dari pengalur Fir'aun kegiatan. Nah semenjak itu ada waqala rajulun mu'minun min ahli Fir'aun yaqdumu iman. Karena terus iya nah Fir'aun pengiran itu sebagai pengiran itu pengiran terlambat kan ya. Nah, karena pengiran terlambat itu aneh, kita menemukan satu absolutisme kebenaran, yaitu Allah harus awal, harus makanya saya mohon sekali ya, kangkang di sini Bapak, imannya harus seperti saya ini, seperti Sayyidina Ali, seperti guru-guru kita, supaya tidak bisa dibangun oleh sosial. Kalau sampai nanti dididik sosial itu bahayanya gini loh kalau diimani. Hampir santri ke keluarganya Sakinah, beliau kata makmur, beliau kiri, itu kan nanti terus dievaluasi, beli mau buka baru. Makanya saya tidak pernah ngomong sosial itu baik. Nanti santri sana gak baru kecuali non Joko Tua. Coba lah, makanya ini dilatih, pokoknya dilatih bahwa mengawal kebenaran itu ya dengan kebenaran. Tapi saya yakin Islam yang sekarang hidup di komunitas modern, komunitas macam-macam itu asal hak itu mesti kuat. Bal naqut itu bil haqqi alal batil fa'ya dumahu. Sama dhamma boy mana menghancurkan sampai dimah itu otak itu berjajar. Saking hancurnya. Yaitu yang dimaksud Nabi ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini perlu saya ulang. Yaitu yang diinginkan Sayyidina Ali apa? Selalu bumi ini ada min qaimin lillahi bihujjah. Qaim itu artinya gini Pak, menekuni ya. Qaim jadi bukan abal-abal, bukan amatiran, memang menekuni. Ya seperti ulama dulu, ngendikan itu enteng saja. Bahkan ketika menghentikan kias itu nggak bisa dibantah. Misalnya gini, misalnya saya cerita ke Pak Haris, Res itu dia penyakit teler, itu uangnya drengki, terus kotor, terus rajias. Biasanya orang diceritain gitu kan marah. Normalnya orang kan marah karena disebut F-nya, sisi buruknya, sisi negatifnya.
Kata Sayyidina Ali, Imam Ghazali, wa ila dzalik. Cara menyembuhkan kalau kamu tersinggung diingatkan kesalahan Anda itu begini. Jika ada orang bilang ke kamu gini, tahta jubbatika hayat, di jubah kamu ada ular yang berbisa, dan itu bahaya bagi tubuh Anda. Anda terima kasih nggak sama yang ngasih tahu? Terima kasih kan? Di jubbatika akro, itu ada kalau sebagainya. Yang ngasih tahu kamu terima kasih nggak? Nah, kalau hayatun akrobun yang bahayanya hanya di badan saja sama yang memberitahu kamu terima kasih, apalagi hasil rezeki yang bahayanya ila yaumil qiyamah. Harusnya terima kasih dong sama yang ngasih. Jadi gampang saja. Sehingga orang-orang dulu kalau dikasih jeleknya dia dikasih tahu ya enak saja. Motor. Jadi lama dulu kita jadi gampang sekali membuat orang supaya bisa menerima kalau diingatkan orang. Dikiaskan sama tahta juga jika hayat, tahta juga jika makro. Nah itu jadi hujah. Jadi andikan ulama itu kok, ya kok pinter ngene iki, yo pancen diterima betul. Paham? Diterima. Loh saya itu santri loh, tidak punya gelar, sampai sekarang tidak punya gelar. Saya di Jogja diterima, di Jakarta diterima, di mana-mana diterima. Karena saya sekali ngomong itu memang nggak bisa dibantah. Ya karena tadi santri ulama-ulama dulu ada Imam Ghazali, Imam Nawawi. Jadi orang santri itu gampang dibantah, mesti ngajinya jeblok. Saya jeblok khayalnya. Kalau ilmu betul pasti balnak bil haqqi alal batil. Mesti fayad mahuru faidah wa. Ini mas Aris semua dunia kan kesel. Sudah sama. Iya, ada satu saja. Monggo, enggak kasih tanggal. Tanggal Pak Haris ya. Ya mungkin dikasih semangat anak-anak Haris supaya mau belajar itu bisa. Sampai tak tes kok. Murid orang sopan. Dulu itu gitu, kalau ada mufti yang senior itu yang amati disuruh fatwa di depannya sampai tes. Nanti kalau galau tak PHK. Mungkin barangkali ada yang mau tanya. Ya atau ngasih saran-saran ke teman-temannya supaya mau belajar sebagai mau belajar. Saran-saran. Gus Cong katanya sih ngasih saran. Mungkin Bapak punya saran ke Pak Haris. Oh iya. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul Quran min muslimin ghairi nabiyyin wa yajuzu ta'limuhu li kafirin ghairi mu'anidin wa rujiya islamu sawa'un al-dzakar wal unsa wa hadha muradu man haqqara fi qira'ati li'annaha bima'na iqra'i qawluhu ustuhibba lahu al-hijra ay lam yarju nusrat al-muslimin bi muqami wa lam yakfir 'ala al-i'tizal fa in rajiya ma dhukir fa muqamu afdal aw qadara 'ala al-i'tizal hurimat al-hijra li'alla yasta'awliya al-kuffar 'ala mahalli fa yusbihu dar al-kufri. Jadi begini ya, misalnya ini dalam konteks sosial ini kan kita hidup di zaman global. Saya punya beberapa teman yang kuliah di McGill atau kuliah di Australia. Terus mereka di Australia ternyata ada kampung Ampel. Di Johor pernah sana. Saya beberapa kali ketemu ketua MUI-nya sana, kadang ke sana. Nah sekarang logikanya adalah, kamu ingin nggak semua bumi Allah ada yang sujud? Kita ingin nggak? Ingin. Makanya di seperti ini tetap ada mahalul ijtihad. Misalnya kita punya anak atau santri mau ke Jerman, satu kita takut mereka hanya jadi fase jadi macam-macam. Itu juga sah karena ketakutan itu bagian dari fitrah manusia. Tapi kita juga ingin Islam itu menyebar di mana-mana, semua arduwa, semua milkuwa yang kita ingin ada sujud, ada
Tauhid ada macam-macam. Kata kitab ini, kata kitab Al-Yufi, jika ada komunitas muslim misalnya di Amerika, di Australia, mereka tidak mengalami penyiksaan yang serius dan mereka bisa ibadah nyaman, maka haram hijrah. Karena dengan haram hijrah berarti karena dengan hijrah bumi yang sudah dimiliki umat Islam sama juga dikasihkan orang kafir. Paham ya? Itu kan satu kearifan, itu kan di Al-Hujjah. Bagaimana kita merelakan bumi yang sudah kita kuasai dengan kita hijrah dikuasai mereka lagi. Dan alhamdulillah di era demokratisasi ini selain kayak yang Marhatani itu bagus, Islam di mana-mana yang diterapkan secara baik. Makanya ini kan kemarin saya diskusi kesulitan umat Islam zaman akhir itu memang masalah hukum timbal balik. Itu memang agak apa ya, menjadi makhluk istihad. Misalnya di sini cerita di Mesir, Yusuf Qaradawi itu pernah dengan sekian ulama datang ke Vatikan karena ternyata Vatikan itu kan istilah country in country, negara dalam negara. Singkat cerita di Vatikan itu tidak ada masjid, terus ke Paus itu beliau minta masjid karena mungkin etika peradaban internasional atau bahasa-bahasa internasional tidak tahu. Singkat cerita sama Paus diturutin, akhirnya Vatikan ada masjid. Yang pertama baik-baik saja, ternyata ulama-ulama ini salah juga. Ternyata Paus itu minta pekerja-pekerja ekspatriat yang ada di Qatar juga harus didirikan gereja sebagai kompensasi. Ada masjid di Vatikan. Akhirnya kan sial juga. Jadi memang persahabatan internasional paling susah itu bab seperti ini. Saya kan sering punya teman-teman pakar ya, bahkan banyak lembaga besar yang kita kenal yang apa. Memang kesulitannya di situ. Itu kan sama seperti PBNU pernah ke Qom itu di ibu kota Irak. Orang-orang itu sering kesana ke Iran karena sing religius ya kepengen ziarah Imam Ghazali. Imam Ghazali syariahnya kan di terus itu ikut wilayah mana? Iran. Di sana di Iran itu ternyata yang katanya Syiah fanatik, semua tempat agama itu ada, tempat ibadahnya. Termasuk katanya gereja dia ada, sinagog ada. Tapi yang nggak ada itu masjid ahli sunnah. Ulama-ulama NU sempat kepikiran mau minta masjid di sana, dan itu pasti dituruti karena ada etika peradaban intern. Tapi ada kiai yang ngomong gitu, kok nak jalan masjid Syiah di Jakarta kapok. Jadi ini kan, nah kira-kira istihad fikih yang seperti ini. Nah di sini pasti fikih kaulahan yang sudah seperti itu, karena mirip-mirip. Ya apa? Corong Jawa go iya go ora. Mirip. Dan itu bagus ya kita pertimbangkan. Makanya ada karangan kitab bagus sebetulnya. Mungkin di sini nggak ada, memang kitab itu jarang. Saya aja punyanya fotokopinya. Karangannya Izzuddin bin Abdus Salam. Saya yakin dulu termasuk yang menginspirasi Ghazali banyak itu kitab itu. Modelnya begini kitab itu. Saya bahkan punya rencana mau saya takriri kitab itu. Jadi Quran yang mikit lagi juz'iyah al-ul nanti saya tutup saya bacakan Thariqatus Usul karangannya Ghazali. Tapi saya tunjukkan sekian polanya bahwa ilmu ini memang ilmu objektif. Quran itu kan karena turun ada kondisi tertentu, pasti sebagian itu yang mustahil, sebagian konsep, sebagian amar, sebagian nyanyi macam-macam. Terus cara lengkap gue pun begini, saya Izzuddin bin Abdus Salam. Misalnya begini, dengerin ya, misalnya begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbuha aduwam bilghairi. Kamu jangan pernah misoi Tuhan selain Allah, nanti korbannya Allah. Singkat cerita kan sahabat ketika saking semangatnya Islam itu kan jancuk lata, jancuk uzza gitu. Jancuk pengeran gitu. Akhirnya yang diwales kan pengeran juga gitu. Terus Allah bilang gini kan, sahabat itu jualan misoi lata uzza korbannya aku. Yang diwales aku. Nah, Nabi juga pernah ngendikan, la yasubur rajulu abar rajuli wa la yasubur rajulu umar rajuli. Jogeman misoi bapakmu jom ya kira-kira. Kata sahabat, ya Rasulullah yang bener masa orang misoi bapaknya sendiri gitu. Nabi jawabnya enteng saja, ya subuh abar rajuli fa ya subuh abah. Kowe misoi bapakmu kok sing diwales bapakmu kan. Artinya terus Izzuddin bin Abdus Salam bikin bab ini.
Babun anatasabbu bilal haram. Jadi satu peristiwa yang spesifik kemudian ditabwid menjadi kaidah amma dalam fikih. Paham ya? Itu kan peristiwa yang spesifik. Tapi karena ini ingin menjadi hukum wajib, hukum general, oleh saya itu dibabkan babun anatasabbu bilal haramun. Sehingga arahnya nanti sama dengan kaidah al-ibratu bi labdi la bi khususis sabab. Jadi misalnya babu mutlaqi hormati ta'adziril walidain, babu hormati apa? Karena terus dalilnya fala taqul lahum uffin. Ya jadi apa ya? Bab haramnya menyakiti orang tua dengan jenis apapun, jenis terberat maupun teringan. Qala ta'ala fala taqul lahum uffin. Jadi enteng saja. Dan itu cara ulama. Sehingga nanti dengerin. Sehingga nanti ketika misalnya kayak kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari yang Fisari Ghazali itu usul jadi thariqatul usul. Itu nanti kalau Quran itu kemungkinannya kan zikrul juz'i wa iradatul kull. Bukan juz'in yang membatasi. Ya, bukan juz'in yang membatasi, tapi mimbabi itlaqil badi juz'i wa iradatul kull. Saya ulang lagi. Itu cara mereka menjadikan Quran selalu kita pegang, selalu hodontoria, selalu segar ila yaumil ya. Jadi kalau kita mengkritik Tuhan mereka yang punya sebab Tuhan kita juga dikritik juga ada boleh. Sama itu kan seperti zaman Gus Dur ketika Cina diguyur-guyur di Indonesia, orang Papua diguyur-guyur di Jawa, kata beliau jangan. Nanti yang dibales umat Islam yang minoritas bisa. Paham ya? Itu namanya mempertimbangkan sebab. Mempertimbangkan sebab itu ada contoh ayatnya yaitu wala tasubul ladzina yunamin. Tapi contoh ini kan juz'i. Paham ya? Oleh ulama contoh ini dijadikan kaidah kuliah. Nah, makanya terus Izzuddin bin Salam punya gelar Sultanul Auliya ditakdirkan dengan kaidah kuliah. Paham ya? Wah itu buta seni, tapi semua itu ujung alim orang yang paham ya? Ini saya baca tabaruk sama Mas Yalid ini. Saya baca. Konteksnya beda tapi kaidahnya sama. Termasuk kalau yang diceritakan beliau di sini adalah sabda ya. Umumnya kalau ada mutlak dengan muqayyad, yang mutlak juga ini muqayyad, apa yang muqayyad jadi mutlak. Kalau pikirannya ini. Kan umumnya kan mutlak diqayyidi dengan muqayyad. Akhirnya muqayyadnya jadi muqayyid, yang mutlak jadi mutlakun sing qayyadatul muqayyid. Tapi sebagian ulama cara berpikir enggak gitu. Zikrul muqayyad adalah juz'un min kulliyatil mutlak. Ya ini agak sedikit ya. Berapa tadi ya? Zikrul muqayyad sebenarnya zikrul juz'i min juz'iyatil mutlak. Maka sebetulnya enggak perlu qayyad mengqayyadi. Enggak perlu qayyad mengqayyad. Paham ya? Misalnya gini, dengerin. Jangan angan-angan ini pakai logika. Misalnya saya begini, saya ini seorang kiai, punya dandalan di kangkang nganggur ini, dandalan saya 5. Sing telu cerdas, tapi ceroboh, sing loro goblok tapi nurut, wong 5. Dan kira-kira sendiri. Terus saya bilang gini, dengerin. Akrim kullaman dakhala dari. Muliakan siapa saja yang masuk rumah. Itu am kan atau mutlak? Ya karena mutlak sama muqayyad hubungannya sama dengan am dan khos. Ini yang jelas. Ya, jelas ya. Akrim kullaman dakhala dari. Setelah itu selang beberapa menit, terus saya bilang gini. Anak 5 ini dengan semua. Akrim kulla alimin atau akrim kullaman dakhala dari wa huwa alim. Saya memberi catatan apa? Catatan alim. Ini normalnya kan yang mutlak tadi menjadi muqayyad. Jadi tidak sido siapa saja tapi khusus yang teori itu juga benar, mustamil. Mustamil itu bisa benar bisa salah. Tapi misalnya kata Imam Ghazali di kitab Al-Mustasfa juga kitab Qaidah usul fikih. Ukuran qayyad dan tidak qayyad itu yahsun su'al. Ukurannya itu bagus dipertanyakan. Misalnya begini, kalau saya termasuk orang yang ma'rufun bisafar,
terkenal dermawan, juga ma'rufun misalnya kalau bahasa Indonesia egaliter. Siapa saja saya happy, siapa saja saya hormat. Ya. Kalau saya punya reputasi siapa saja saya hormati, termasuk nyuwun sewu orang fasik, orang nggak jelas, maka menyebut kalimat kedua tadi, akrim kullaman dakhala dari bahwa alim adalah dzikrul juz'i min dzalikal mutlaq. Jadi hormati siapa saja yang masuk ke rumah saya, yang diantara juz'inya adalah orang alim. Jadi kata orang alim malah gak jadi catatan, tapi dzikrul juz'i badal kulli. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Yaitu di kitabnya Ghazali diredaksikan Waqila yuhmalul muqayyad ala mutlaq bi ayyul ghalqaitu li anna dzikral muqayyadi dzikrun li juz'iyyin minal mutlaq fala yuqayyidu. Jadi ada pikiran, dan saya setuju pikiran itu. Tapi kata Imam Ghazali, kan ada khilaf dua. Kata Imam Ghazali ya gampang saja khilaf itu. Lihat Korena. Lihat Korena misalnya begini. Wadah birokrat yang brengsek. Senengane mulya ana kiai sing gedhe tok mergo dene butuh suarane. Saya nak kiai ra jelas gak dimulyani. Kalau yang seperti ini kok bilang hormati siapa aja masuk rumah kamu, saya itu diralat. Yang punya pengaruh saja. Berarti ya betul-betul banyak. Karena ini birokrat brengsek mulyani kiai alim tok. Tapi misalnya ada orang yang terkenal dermawan, birokrat yang terkenal egaliter, yang apa, mungkin kan sama siapa saja kan dihormati. Jika menyebut alim itu mau spesial, tapi tidak langsung yang lain tidak dihormati. Dengerin. Dan cara berpikir ini yang menjadi cara pikiran Ahlussunnah apa? Baca. Cara berpikirnya Ahlussunnah adalah begini misalnya. Ini dengerin. Banyak dosa yang diancam neraka oleh Allah dan disebut misalnya zina, maling, korupsi dan sebagainya. Tapi itu semua masuk wayaf rumahuna dzalika liman yasha, tetap bisa dimaafkan. Ini penting saya utarakan karena banyak yang salah. Kata Imam Ghazali begini. Ini dengerin, memang ini harus jangan. Ada orang soleh bilang begini. Akrim kullaman dakhala dari. Muliakan siapa saja yang masuk rumah saya. Yahsunu soal kata Imam Ghazali, zaman nanti di hadis mustasfa di bab mutlak dan muqayyad. Yahsunu soal bagus dipertanyakan. Wa in kana fasikon. Karena di tradisinya orang-orang soleh adalah tidak mungkin memuliakan orang fasik. Atau begini, ada orang kaya bilang ke satpamnya, uktul kullaman nahagamali, uktul kullaman akhodamali, bunuhlah atau tangkaplah siapa saja yang ngambil harta saya. Ternyata harusnya yaksunu soal, wa in kana abaka, wa in kana ibnaka. Karena ya potensi itu, karena kata Imam Ghazali, fama min amin illa wa huwa yukhassus, fama min amin illa wa huwa makhsus. Enggak ada lafaz am kecuali potensi makhsus ditafsir. Misalnya begini, saya bikin peraturan sama Mbak Badal. Siapa saja yang makan sebelum saya, tangkap. Ternyata saya makan punya ini. Padahal punya ini kan masuk kata siapa saja. Itu banyak sebenarnya yang salah gara-gara gitu. Pokoknya ngambil mobil itu pamit aku. Barang bunyi ini ngambil mobil tak pamit Pak Yai. Oh ini punya ini juga kata kamu. Hanya kata-kata siapa saja. Maka ukurannya adalah yahsunus soal. Kira-kira itu yang potensi mustasna itu harus yahsunus soal, bagus dipertanyakan. Jadi misalnya tangkaplah siapa saja yang mengambil hartaku. Kamu harus tanya, meskipun itu anak Anda, meskipun itu istri. Karena ini potensi yang jadi mustasna. Paham ya? Nah berarti ya begitu, mutlak sama muqayyad di Quran itu otomatis seperti itu. Misalnya al-insan makhluk khotok wa nisyan, atau kullu bani adam khotokun. Kamu kan nggak kebayang memasukkan para nabi. Kebayang nggak? Nggak kan? Karena ini orang-orang spesial apa? Orang-orang spesial. Begitu juga misalnya gini. Misalnya mengurus pondok, pokoknya mengurus santri kita diboyong, pokoknya anak ini yang kategori ini santri diboyong bisa di pondok juga boyong. Nah,
Kira-kira seperti itu. Sehingga ulama dengan enteng saja mentaksis. Makanya nggak ada di sini termasuk ada tokan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum. Itu tentu tidak semua orang musyrik. Karena pasti ada yang suruh soal musyrik yang mana? Apa musyrik? Karena nyatanya ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, ada musyrik yang seorang nabi harus mendakwai, membina. Tentu ya ada musyrik yang boleh dibunuh karena harbi. Berarti lafaz am ini pasti ada mukhassis. Ukurannya apa? Kata Imam Ghazali yahsulu su'al apa? Yahsulu su'al. Ya pantas dipertanyakan. Karena ya tadi nggak mungkin lah. Orang main umum itu tidak mungkin. Nah, itu juga yang kita maknai dalam tafsir. Misalnya ya Bani Israil satrusing wa anni akan kamu mengalahkan seluruh alam. Ra kepenaan Bani Israil. Ngalahno Nabi Muhammad, ngalahno umat Islam. Makanya di semua tafsir wa anni faddaltukum ala alamin alami zaman ini. Ya yang selevel mereka, sekelas mereka, di era mereka memang mulia Bani Israil. Kalau dengan kita yang mulia kita lah. Ya itu karena tadi paham ya? Jelas ya? Terus sebagian ulama cara berpikir apa? Kalau ada zikrul muqayyad ba'dal mutlaq itu zikrun di juz'i tilkal mutlaq atau dari kalam mutlaq, maka muqayyad ini tidak menjadi muqayyad mutlaq. Jadi gamane aku ngene iki. Contohnya santri ini bahasa hal kabeh kok ngajar. Terus aku mending ngene. Kalau saya ngikut terus Mahat Ali itu kan imma itu takyid, memang saya hanya siap ngajar Mahat Ali. Wa imma itu menyebut sebagian santri bahasa hal bernama Mahat. Jadi itu kan potensinya kan potensi takyid atau potensi dzikru juz'iyyin badal kulli atau badal mutlaq. Nah disitulah yang sering ulama bilang kenapa ada mutlak yang muqayyad, ada yang ulama mengisbatkan mutlak bagian ala itulah di meskipun ada lafaz hadis. Pertanyaannya secara usul fikih begini, kenapa bisa begitu? Karena menyebut yang spesifik muqayyad itu bisa saja li hadisati su'alin atau hadisati waqi'atin. Misalnya begini, Rasulullah itu di dalam. Ini contoh yang diusul yang di kitabnya bahasa juga. Rasulullah itu di dalam. Ada orang itu punyanya kambing tapi tidak punya sapi. Ya tentu tanyanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hal fil ghanami zakatun, apakah kambing itu wajib zakat? Kira-kira Nabi jawabnya akan mengulang lagi, fil ghanami zakatun, ya kambing wajib zakat. Itu la yunafi wujuba zakatil baqar wa la yunafi wujuba zakatil ibil. Mergo Nabi menyebut ghanam di hadisati soal. Ora kok muni ngene. Padahal Nabi tadi dawuh misalnya fil an'am zakatun, an'am wajib zakat. Setelah mutaakhir Nabi jawab fil ghanami zakatun. Kira oleh dengaran kita. Wa hadzal hadis yang satu hadisan sampai. Yo kira ulama tapi harga jadi ulama. Lha iki jenenge zikrul juz'i atau zikrul takyid badal mutlaq dzikru fardin min afrodihi. Tapi bukan menjadi tak. Mungkin baca ini insyaallah kalau tentang nafis tentang KSA terus. Jadi belum ada ulama malam Sabtu, tapi jadi Pak Aris yang sarang ada acara. Ini kan politikus Pak Aris. Sebetulnya tidak yang mendesak urusan dia. Kita tahu urusannya siapa. Al-aham fal-aham. Meninggal Pak. Inna ya Rabbi juga di tiga ya wakil Rabbi juga di
rahmatika wa fi rabbi ibadika hatta natangga